Itu pada pertemuan 18 saya akan lanjutkan bahas tentang global e-business and collaboration. Kalau minggu kemarin ya pertemuan 17 saya membahas tentang apa itu e-business, kemudian apa syarat dalam menjalankan e-business, kemudian saya menjelaskan tentang berbagai macam sistem informasi. Pertemuan 18 saya akan bahas tentang global business, e-government, e-business, apa sih bedanya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang apa itu collaboration. Baik, langsung saja kita bahas tentang apa e-business, e-commerce, dan e-government. Anda pasti sudah tahu ya, Anda juga sudah pasti menjalankan sistem ini ya, e-business. Anda pasti pernah lah ya membuka Tokopedia, pasti Anda beli barang di Tokopedia, di Shopee, di Lazada dan sebagainya, di marketplace itu namanya bisnis elektronik. Ya, kenapa kok disebut bisnis elektronik ya atau e-bisnis? Karena proses bisnisnya dijalankan dengan bantuan teknologi informasi. Ya, Anda beli sudah tidak perlu manual lagi. Ya, proses bisnisnya sudah menggunakan teknologi full teknologi informasi, mulai dari order sampai barang itu Anda terima di rumah, pembayaran transaksinya hingga pengiriman pun dilakukan secara online. Ini proses bisnis. Jadi ini e-bisnis namanya ya. Nah, e-commerce itu bagian dari e-business ya. Biasanya nah, di dalam e-business ya, saya kembali e-business tadi, tidak hanya e-commerce. E-commerce itu yang di front end-nya, di depan. Ya. Nanti di back end-nya itu pasti ada sistem informasi lagi yang menangkap transaksi yang dari e-commerce itu. Ya. Apa aja sistemnya? Ya, inventory, penggajian, kemudian general ledger, itu semua informasi yang berjalan di back end-nya. Nah, kemudian untuk yang e-commerce itu yang di front end-nya. Ya, paham ya? E-business itu bisnis yang dijalankan dengan bantuan teknologi informasi. Ya, mulai dari proses bisnis yang di depan hingga sampai proses bisnis yang di akhir, menghasilkan laporan keuangan. Semuanya menggunakan berbasiskan teknologi informasi. Ya, sedangkan e-commerce, electronic commerce ya, itu bagian dari e-business. Jadi di front end, di depan yang biasanya berhubungan dengan customer, jual beli, marketplace itu, Tokopedia, itu e-commerce. Nah, e-commerce itu bagian dari e-business. Oke ya. Nah, sekarang e-government apa? Ini e-government, layanan publik. Contoh, misalnya pajak, ya, perizinan satu atap kan sudah ada sekarang di Surabaya misalnya, atau di Sidoarjo. Itu e-government. Jadi Anda tidak perlu datang ke lokasi kantor, misalnya Anda mau mengurus izin misalnya ya, izin apa, pendirian PT misalnya. Anda tidak perlu ke Dispenda, tidak perlu. Anda misalnya mau bayar apa sesuatu gitu ya, perizinan gitu, tidak perlu langsung datang, tapi cukup lewat internet dengan bantuan teknologi informasi. Itu e-government. Lapor pajak misalnya, Anda tidak perlu lagi manual, Anda tinggal cukup akses ke aplikasi SPT ya, e-SPT, Anda bisa melaporkan pajak Anda. Itu e-government. Jadi Anda tahu, sudah paham ya apa itu e-business, e-commerce, dan e-government. Oke, saya lanjut. Nah, ini sekarang saya bahas tentang kolaborasi. Itu apa sih collaboration? Kalau dulu ya, partner misalnya KAP, angkutan publik ya, dia punya partner di Jakarta, itu semuanya manual. Kita mau bekerja itu bekerja dengan manual. Kita harus datang ke kantor di Jakarta, kita harus ke
tidak bisa dilakukan di Surabaya, misalnya Surabaya dengan Jakarta misalnya ya, atau Sidoarjo dengan Jakarta. Ya, kita nggak bisa ya. Misalnya kalau dulu sebelum ada teknologi informasi harus datang dari Jakarta, datang Sidoarjo atau Surabaya atau sebaliknya. Tapi dengan bisnis saat ini, dengan bantuan teknologi informasi dan sistem informasi, ini kita bisa kolaborasi ya. Baik kolaborasi antar cabang perusahaan ya maupun antar organisasi atau perusahaan. Ya, di antar organisasi yang sama maupun antar organisasi yang berbeda. Contoh misalnya, kantor KAP mau berkolaborasi dengan konsultan pajak yang di Jakarta. Bisa. Ya, ini kolaborasi. Oke. Jadi itu kalau intinya kolaborasi itu. Ya. Jadi sudah bisa melakukan kolaborasi, bahkan tidak hanya luar kota ya, luar negeri pun kita bisa berkolaborasi dengan bantuan teknologi informasi. Itu kolaborasi. Dan toolsnya apa aja banyak. Anda mungkin sudah pernah menggunakan ya, kita sudah sering menggunakan yaitu Zoom. Salah satunya itu toolsnya Zoom tuh. Zoom meeting tuh, Google Meet, Teams, Skype, WhatsApp, email, Cloud App, itu semuanya tools untuk collaboration, untuk kolaborasi. Ya. Bisa lewat Zoom meeting, bisa Google Meet, bisa pakai aplikasi Teams, ya. Skype, WhatsApp, email, dan Cloud App. Ini toolsnya. Paham ya? Apalagi collaboration. Nah, kenapa kok penting? Ya, ada 4. Ya, mengapa kolaborasi itu penting? Ya, problem solving. Kita kan tidak mungkin bisa, misalnya sendirian memecahkan masalah ya. Ini kita bisa diskusi untuk memecahkan masalah bersama, baik antar organisasi maupun dalam satu organisasi. Ya, permasalahan misalnya. Tak perlu kita harus ke Jakarta. Nggak perlu. Misalnya ada permasalahan di sana, kita kolaborasi aja. Kemudian yang kedua, ini akan mempererat ya hubungan antar organisasi maupun antar individu dalam suatu organisasi dengan kolaborasi itu. Tujuannya itu mempererat hubungan. Ya, meskipun jauh tapi kita dekat. Ini kolaborasi. Ini keuntungannya kolaborasi. Kemudian saling belajar satu sama lain. Jadi kalau kita punya kelebihan apa, mereka juga belajar. Jadi di cabang Jakarta misalnya punya kelebihan, kita belajar dengan cabang Jakarta. Ya, ini pentingnya kolaborasi. Yang keempat, komunikasi semakin intens ya, semakin erat akan semakin intens komunikasi antar individunya. Nah, ini menguntungkan bagi organisasi. Kenapa? Semakin erat ya, komunikasi semakin lancar, permasalahan tuh bisa terpecahkan bersama-sama. Ya, ini keuntungannya kolaborasi. Nah, apa itu sosial bisnis? Ya. Jadi sosial bisnis itu bisnis yang memanfaatkan media sosial dalam operasionalnya. Ya, ini sosial bisnis. Ya. Ini namanya sosial bisnis. Ya, pasti sekarang banyak semua yang memanfaatkan media sosial, baik Instagram, baik Twitter, Facebook, WhatsApp, WeChat, semuanya dipakai untuk jualan. Betul? Nah, ini sosial bisnis. Beda dengan dulu private business. Kalau sekarang sosial bisnis. Ya. Apa keuntungannya banyak? Ya. Memperkuat brand ya. Koneksi dengan people, berbagi experience, kebiasaan, habits, dan insight. Insight itu lebih dalam, jadi kebutuhan konsumen bisa kita serap.
Ya, ini goalnya sosial bisnis. Ini sosial bisnis ya. Jadi sosial bisnis bagian dari bisnis. Kemudian apa keuntungan kolaborasi dan sosial bisnis? Ya, produktivitas meningkat yang tadi digambar tadi ya. Kualitasnya juga, inovasi, layanan pelanggan bisa cepat, ya kinerja keuangannya semakin meningkat. Ya, karena apa? Tak terbatas sudah. Anda mau menggunakan sosial media itu kan tanpa batasan waktu dan tempat. Unlimited. Mau jam 12 transaksi silakan. Mau pagi-pagi mau jual silakan, jam 12 malam mau transaksi silakan, tidak ada batasan. Kalau dulu tidak mungkin transaksi bisnis jam 12 malam kan. Nah, kalau zaman sekarang revolusi industri 4 memungkinkan. Kenapa? Karena menggunakan teknologi informasi. Ya. Oke. Ini keuntungannya. Nah, ini bagaimana membangun budaya kolaborasi. Ya. Jadi dengan adanya kolaborasi, ya, ini akan meningkatkan kinerja perusahaan, performance tujuannya. Ya. Ini akan membuka budaya, ya, desentralisasi strukturnya juga desentralisasi yang tadinya strukturnya sentralisasi, ya. Kemampuannya ini breadth of collaboration ya. Ya, kemudian teknologinya. Ya. Ini bisa menggunakan teknologi informasi dalam implementasi dan operasionalnya. Ya. Ya, juga digunakan untuk strategic planning, perencanaan strategi bisnis. Ya. Ya, ini kualitas kolaborasinya akan meningkatkan performance. Tujuannya itu, mengapa kita bangun budaya kolaborasi dan bisnis proses untuk meningkatkan performance kinerja perusahaan. Salah satunya ya financial performance dan nilai perusahaan itu performance. Ya. Kemudian, nah ini contoh toolsnya untuk collaboration dan social business yang khusus untuk Google. Kalau tadi kan Zoom, meeting dan sebagainya ya. Kalau ini khusus Google. Google luar biasa, ada Google Calendar, Gmail, Talk, Docs, Sites, Drive, ini bisa untuk kolaborasi. Ya, agenda, kalender itu bisa mengagendakan bareng dalam satu Google Calendar itu kita bisa berkolaborasi tentang jadwal-jadwal ya, meeting dan sebagainya. Itu jadi satu di situ. Gmail untuk sharing email, Google Docs untuk semacam kayak Zoom meeting ya, Google Docs gitu ya. Google Docs itu untuk mengetik dokumen, untuk sharing dokumen, Drive untuk nyimpan ya. Jadi ini toolsnya, Anda pasti sudah familiar dan paham aplikasi-aplikasi Google karena setiap hari Anda pakai. Ini toolsnya untuk kolaborasi dan sosial bisnis. Oke, saya akhiri pertemuan ke-18. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.